Lonjakan penumpang kapal mulai meningkat di Pelabuhan Laut Manokwari menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Berbekal pengalaman dari Markus Morin, ahli servis mesin potong rumput di Kota Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tim Satgas Pangan Polda Papua Barat memastikan belum ada penimbunan minyak goreng menjelang Hari Raya Lebaran di wilayah Papua Barat. Hal ini dipastikan tim Satgas Pangan Polda Papua Barat dengan melakukan pengawasan langsung kepada dua perusahaan penyalur minyak goreng di Sorong Raya dan Manokwari Raya. Melakukan pengawasan terhadap dua perusahaan yang dipercayakan untuk menyalurkan minyak goreng, yaitu PT Meriat Utama dan PT Irian Jaya Sehat yang menyalurkan minyak goreng khusus di wilayah Manokwari Raya. Ketua Satgas Pangan Polda Papua Barat Kombes Pol Romilus Tamtelahitu kepada media di ruang kerjanya mengatakan, sebagai informasi kepada masyarakat bahwa dari hasil monitoring Satgas Pangan Polda Papua Barat bersama tim pengendalian inflasi daerah ke lapangan secara real time, pihaknya dapat memastikan hingga hari ini di wilayah Papua Barat belum terjadi kelangkaan minyak goreng. Dan memang saat ini belum ditemukan adanya penimbunan. Hal ini sejalan dengan tugas mereka yang selama ini terus melakukan pengawasan dari pelabuhan hingga ke customer, sehingga tidak terjadi kelangkaan. Ya, sebagai informasi kepada masyarakat bahwa dari hasil monitoring kita langsung ke lapangan, ya, secara real time dari hari per hari, minggu, ya. Kita dapat memastikan bahwa hingga saat ini di wilayah Papua Barat belum ada terjadi kelangkaan, ya. Dan memang hingga saat ini juga kita belum menemukan adanya penimbunan. Mungkin kemarin kita sempat mendengar ada berita di media sosial ada antrian ibu-ibu di daerah Sorong. Namun dari hasil diskusi kita dengan tim dan kita turun juga ke lapangan, itu masih dalam batas kategori wajar. Mengapa saya bisa katakan demikian? Nah, hitungannya ada, Bapak Ibu sekalian. Apa hitungannya? Bahwa sebagaimana yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa untuk jumlah minyak goreng curah yang disalurkan ke Papua Barat adalah 1037 ton, ya. Dan ini kalau dikonversikan kepada kontainer adalah 43 kontainer. Sementara itu jumlah stok minyak goreng yang disalurkan ke wilayah Papua Barat oleh PT Smart Tbk yaitu sebanyak 1037 ton atau sekitar 57.611 jerigen. Di mana untuk PT Meriat Utama yang berada di Sorong mendapat persediaan minyak goreng sebanyak 1.327 jerigen. Kemudian PT Irian Jaya Sehat yang khusus memasok minyak goreng di wilayah Manokwari Raya sebanyak 1.320 jerigen dan semuanya sudah dipasangkan stiker minyak goreng curah oleh pemerintah. Goreng curah yang disalurkan di wilayah Papua Barat dari Smart Tbk itu kurang lebih sekitar 1.037 ton. Atau kalau kita konversikan ke kilo itu maka kurang lebih dia sekitar 57.611 jerigen karena dia menggunakan kemasan jerigen, ya, berwarna kuning, ya. Itu 18 kilo atau 20 liter, ya. Jadi ada stiker dari pemerintah, stiker minyak goreng curah. Nah, memang untuk di Papua Barat minyak goreng curah kita tidak pakai yang tangki timbun yang buka langsung kemudian ditampung pakai plastik, itu tidak. Kenapa demikian? Karena memang di Papua Barat kita belum ada tangki timbun. Maka solusi yang diberikan adalah Smart Tbk menyediakan dalam bentuk jerigen berwarna kuning dengan kapasitas 18 kilo atau 20 liter. Ketua Satgas Pangan yang juga merupakan Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat ini menghimbau kepada masyarakat bila mendapatkan informasi tentang adanya penimbunan minyak goreng segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan.
Tim tabur gabungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Kejaksaan Negeri Sorong berhasil menangkap buronan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat kasus dugaan tindak pidana korupsi perluasan jaringan listrik tegangan rendah dan menengah tahun anggaran 2010. Tersangka PPT merupakan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat. Ia buron sejak tahun 2017. Tiba di Sorong, PPT dikawal ketat oleh tim tabur Kejaksaan dan sudah menggunakan pakaian warna coklat dan akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Sorong. PPT ditangkap sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Pondok Pesantren Konoman Banjeng RT 01 RW 32 Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Kamis 21 April 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaul mengatakan penyelidikan sudah berlangsung sejak tahun 2018. Tetapi yang bersangkutan beberapa kali dipanggil, namun tersangka tidak memenuhi panggilan secara patut sehingga ia ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Juniman menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi melibatkan 3 orang. 1 orang sudah menjalani hukuman dan 1 orang diantaranya masih dalam proses persidangan. Tadi malam melakukan perjalanan dari Jakarta dan tadi pagi sudah tiba. Yang bersangkutan saat ini sudah berada di kota Sorong. Dugaan tindak pidana korupsi ini melibatkan beberapa orang. Ya, 1 orang sudah menjalani hukuman, sudah inkrah. Yang 1 orang sedang dalam proses persidangan. Nah, menyusul yang 1 ini dengan inisial PPT. Nilai proyek keseluruhan pada tahun 2010 adalah 6.500.000.000 rupiah. Sedangkan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini kerugian diperkirakan sebesar yaitu 1.330.811.580 rupiah. Juniman berharap bagi keempat DPO yang masih berkeliaran di luar segera menyerahkan diri karena sudah tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Kepada DPO yang masih ada, momen ini ingin saya manfaatkan untuk menyampaikan bahwa tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Tidak ada tempat yang aman untuk melarikan diri. Kami sudah memiliki sarana prasarana untuk melacak keberadaan DPO yang masih terdaftar sebanyak yang 4 orang itu. Menghilangkan jejak bukan berarti kami berdiam diri, selalu kami monitor dengan peralatan yang ada pada kami, dan ketika ada terdeteksi keberadaannya kita langsung bergerak dan syukur alhamdulillah puji Tuhan pendeteksian kemarin itu memang betul real sehingga berhasil kita temukan dan kita bawa ke Sorong. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Lonjakan penumpang kapal mulai meningkat di Pelabuhan Laut Manokwari menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah yang kurang dari 1 minggu. Dari pantauan TVRI Papua Barat Sabtu pagi tanggal 23 April 2022 di Pelabuhan Laut Manokwari, jumlah penumpang yang akan mudik ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah mulai mengalami peningkatan. Terlihat jumlah penumpang mulai memadati area terminal keberangkatan maupun tangga naik atas kapal. Kepala PLNI Cabang Manokwari Junaidi Idrus yang ditemui TVRI Papua Barat mengatakan, jumlah penumpang PLNI hingga hari ini sudah mengalami peningkatan sekitar 60%. Dibandingkan dengan hari-hari biasanya, dilihat dari jumlah penumpang kapal Sinabung pagi tadi sebanyak 500 penumpang dan kapal Cirimai 600 penumpang. PT PLNI Manokwari sendiri juga telah menyiapkan sebanyak 6 kapal, terhitung dari tanggal 17 April sampai dengan 18 Mei 2022. Manokwari mendapatkan kunjungan kapal PLNI sebanyak 17 kali dalam kurun waktu tersebut. Sehingga pihaknya meyakini waktu yang sangat cukup itu bisa memenuhi keinginan masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman. Sinabung ini keluar, tapi Cirimai itu penumpangnya sementara ini 600. Jadi menurut saya sudah mulai ada peningkatan, sudah mulai ada beritakan seperti hari-hari biasa, sudah mulai meningkat, Pak. Jadi PLN itu sudah menyiapkan 6
6 kapal dan kalau kita hitung masa peak season itu dimulai tanggal 17 April sampai dengan 18 sampai dengan tanggal 18 Mei. Nah, itu kita di sini di Manokwari sendiri itu mendapat kunjungan kapal Pelni itu 17 kali dalam kurun waktu peak season itu. Idrus menambahkan, untuk pembelian tiket yang ada di loket Pelni Manokwari, penumpang masih diwajibkan menunjukkan swab antigen bagi yang baru melakukan vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. Sementara yang sudah vaksin booster tidak perlu lagi menunjukkan surat swab maupun PCR saat membeli tiket. Namun begitu, Junaidi mengatakan jumlah penumpang yang menunjukkan vaksin dosis ketiga atau booster mulai banyak dibandingkan yang vaksin dosis pertama kedua. Pemudik itu kan kalau sudah vaksin ketiga berarti kan dia tidak lagi memakai persyaratan itu vaksin kan. Tidak menunjukkan PCR sama swab ya? Ya, tidak menunjukkan PCR dan swab lagi. Tapi kalau untuk vaksin dosis pertama dan dosis kedua, Pak? Pertama dan kedua itu tetap antigen. Antigen. Ya. Pada saat pembelian tiket ya? Ya, pada saat pembelian tiket. Ditunjukkan langsung ke petugas ya? Ditunjukkan langsung ke petugas. Kalau yang sudah booster yang ketiga kan udah bebas kan? Udah. Sementara itu, selama arus mudik Lebaran, PT Pelni Persero Cabang Manokwari membuka pelayanan vaksinasi bersama TNI Angkatan Laut yang berada di samping Terminal Pelabuhan Laut Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing memimpin upacara sertijab Karorena Polda Papua Barat dan pelantikan 3 kepala Kapolres serta penandatanganan batu prasasti Polres Tambrau, Polres Maibrat dan Polres Pegunungan Arfak pada Jumat 22 April 2022 di lobi Mapolda Papua Barat. Upacara tersebut dilaksanakan berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-748-LV-Cap-2022. Adapun pejabat utama yang dipromosikan yakni Kombes Pol Switbertus Budi Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Karorena Polda Papua Barat dipromosikan dalam jabatan baru sebagai Karolog Polda Kalimantan Selatan dan diganti oleh AKBP Ari Wahyu Widianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Rabak Rena Polri dan diangkat menjadi Karorena Polda Papua Barat. Sementara untuk Kapolres yang dilantik yakni AKBP Bandot Dwi Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Papua Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Tambrau. AKBP Glenn Roy Mole yang sebelumnya menjabat sebagai Danyon B Pelopor Satbrimo Polda Papua Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Maibrat. Sedangkan Kompol Isa Koko Hosyo sebelumnya menjabat sebagai Kabak Ops Polres Teluk Bintuni diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Pegunungan Arfak. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dalam rilisnya mengatakan sertijab merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan pimpinan dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir bagi personel Polri melalui sistem Tour of Duty serta Tour of Area dan merupakan hal yang wajar dalam penyegaran organisasi. Kapolda juga berpesan kepada Kapolres di 3 wilayah baru agar berkoordinasi dengan TNI dan Pemda setempat serta tokoh adat dan masyarakat dan menjalin kerjasama demi membangun Kamtipmas dan membangun fisik wilayahnya masing-masing. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. PLT Setda Teluk Bintuni, Frans Awak memimpin apel gabungan yang diikuti seluruh ASN dan honorer Jumat 22 April 2022 kemarin. Dalam apel tersebut, Sekda menyoroti terkait data-data pegawai honorer yang belum diserahkan ke sejumlah OPD. Saat memberi arahan pada apel gabungan, PLT Sekda menyoroti terkait data-data pegawai honorer yang belum diserahkan sejumlah OPD. Padahal laporan terkait data pegawai honorer merupakan perintah Bupati Teluk Bintuni yang sudah disampaikan ke seluruh OPD. Mengingat pentingnya data pegawai honorer ini, PLT Sekda menerangkan agar saat dikeluarkannya surat keputusan kepala daerah tidak menjadi masalah. Bapak Bupati sudah memerintahkan untuk kita keluarkan SK bagi honor-honor daerah. Prosesnya, pimpinan OPD bersama Kasubag Kepegawaian
melaporkan kepada asisten 3. Dan kami ikuti, ada beberapa OPD yang tidak melaporkan honor daerahnya, tetapi langsung proses anggarannya. Nah, ini kami mau ngecek kembali, karena jangan sampai kalau tidak melapor berarti kami akan tetapkan jangan sampai nama-nama dari honor daerah itu tidak masuk. Kalau sudah ditandatangani Bapak Bupati, kita sudah tidak bisa lagi menggantikan nama-nama tersebut. Pada kesempatan itu, PLT Sekda juga menyoroti kebijakan pimpinan OPD tertentu yang mencoret pegawai honorer dari kalangan 7 suku. Menurut PLT Sekda, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, karena kebijakan tersebut justru akan memicu persoalan baru. Itu juga sekaligus kami mau memantau, karena ada adik-adik kita yang notabene anak asli 7 suku, itu kok dikeluarkan, baru nama yang baru dimasukkan. Tolong kita sama-sama jaga situasi dan kondisi yang ada. Kami berharap dan OPD yang belum melaporkan akan melaporkan ke diri. Selain menyoroti seputar pegawai honorer, dalam arahannya PLT Sekda juga mengingatkan sejumlah hal penting. Di antaranya pemeriksaan BPK RI, progres MCP KPK, LPPD, Lakip, kinerja para pegawai, kegiatan HKG PKK, tingkat provinsi di Bintuni, serta toleransi antar pegawai di bulan puasa. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Deputi 2 Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Bidang Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPP Komjen Pol Paulus Waterpau meninjau Pulau Fani di Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Dengan menempuh perjalanan selama 5 jam menggunakan kapal cepat dari dermaga Marina Sorong menuju Pulau Fani, kunjungan Deputi 2 BNPP didampingi Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Laut Sri Yanto, serta rombongan akhirnya tiba di dermaga Pulau Fani. Paulus Waterpau dan rombongan disambut Letnan Supriyadi dari TNI Angkatan Laut beserta personil TNI Angkatan Laut lainnya yang melaksanakan pengamanan di pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Republik Palau. Deputi 2 BNPP langsung berdialog dengan prajurit dan menanyakan berbagai hal yang telah dilakukan dan menggali informasi terkait potensi kelautan di Pulau Fani. Deputi 2 BNPP Komjen Pol Paulus Waterpau mengatakan kedatangannya bersama asisten BNPP dan perwakilan daerah Raja Ampat untuk mendengar hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan yang terjadi di pulau terluar Papua Barat. Sangat luar biasa. Banyak hal yang menjadi kendala dan hambatan, tetapi kami sudah mencatat karena tugas kami membelanjakan masalah apa-apa yang terjadi di batas wilayah ini. Sudah kami punyai dan nanti setelah sinergi, setelah kembali kami akan laporan para pimpinan dan akan dikoordinasikan dengan teman-teman lintas kementerian dan lembaga. Paulus Waterpau juga berpesan kepada Letda Supriyono dan prajurit agar tetap semangat dan kuat dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Dari Raja Ampat, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sukses melakukan kerjasama di tahun 2021 lalu, BPJS Kesehatan Papua Barat bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan badan usaha swasta sebagai peserta BPJS Kesehatan di Papua Barat kembali melakukan perpanjangan kerjasama. Kerjasama antara BPJS Kesehatan Papua Barat bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah berlangsung sejak tahun 2020 lalu. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan adanya keikutsertaan Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai lembaga hukum untuk ikut melakukan pengawasan kepada badan usaha swasta di Papua Barat agar terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Di tahun 2021 lalu, kerjasama yang dilakukan membuahkan hasil yang baik, yang mana melalui pengawasan dari Kejaksaan Tinggi sebagai lembaga hukum meraih keberhasilan 72% dari 85 badan usaha di Papua Barat. Dari keberhasilan inilah kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat kembali diperpanjang.
Penandatanganan kerjasama berlangsung Kamis kemarin di salah satu hotel di Manokwari yang disaksikan oleh staf ahli Gubernur Papua Barat Niko Untung Tike. Deputi Direksi BPJS Wilayah Papua Barat pada kesempatan tersebut menyampaikan kepatuhan badan usaha swasta untuk ikut serta sebagai BPJS merupakan program strategis nasional. Khususnya di Papua Barat, hasil dari kerjasama tersebut telah berhasil dan mendapat predikat tertinggi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan dari jajaran kejaksaan di Provinsi Papua Barat, baik Kajati maupun Kajari, dalam proses pengawasan kepatuhan ini. Kita informasi mungkin tahun lalu itu tingkat keberhasilan koordinasi ini ada di angka 72%, Pak. Jadi dari 85 badan usaha yang kita kita proses lebih lanjut pengawasan kepatuhannya dengan menggunakan surat kuasa khusus pada dukungan surat kuasa khusus dari kejaksaan dari 85 badan usaha berhasil patuh 63 badan usaha. Jadi 72% itu tingkat keberhasilannya, dan alhamdulillah ini salah satu termasuk yang tertinggi secara nasional, Pak. Kami informasikan pada forum ini. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka mendukung kerjasama BPJS, maka Kejaksaan Tinggi Papua Barat siap menjalankan fungsi pengawasan kepatutan agar program strategis nasional ini dapat terus berjalan. Menjalankan tugas tersebut tentu saja banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak BPJS Kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dimaksud, dipandang perlu dilakukan kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat sebelumnya telah dilaksanakan pada bulan Januari 2020. Namun telah berakhir masa berlakunya, sehingga pada hari ini patut kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita dapat menghadiri pelaksanaan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap melalui kerjasama ini terjalin pemahaman yang baik, dan kerjasama ini tidak hanya sampai pada penandatanganan perjanjian kerjasama, namun dapat ditingkatkan dengan penyerahan surat kuasa khusus apabila ditemui permasalahan hukum di lapangan. Pada kesempatan tersebut juga Kajati Papua Barat juga menghimbau kepada pemerintah daerah dan badan usaha swasta untuk patuh dan melaporkan dengan benar dalam keikutsertaan pegawai terutama non-ASN untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan meresmikan gedung gereja baru Jemaat GKI Sion Kabupaten Bakal Klasis Aitinyo di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Peresmian dan pentabisan gedung gereja baru Jemaat GKI Sion Kabupaten yang dibangun sangat megah merupakan pergumulan panjang jemaat setempat. Tepat tanggal 20 April 2022 merupakan momen sejarah di mana 4 kepala daerah asal Maibrat menghadiri dan menyaksikan peresmian gedung gereja Sion Kabupaten. 4 kepala daerah itu diantaranya Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan, Bupati Maibrat Bernard Sagrim, Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau, dan Bupati Asmat Elisa Kambu. Selain itu juga anggota DPRD Otsus dan anggota MRP Papua Barat asal Maibrat yang hadir dalam memenuhi undangan. Prosesi peresmian dan pentabisan gereja diawali dengan ibadah di gedung gereja lama, kemudian mengiringi pemindahan alat-alat sakramen dan administrasi ke gedung gereja yang baru. Ketua Panitia Pembangunan Gereja Sion Kabupaten Cornelis Kambu mengatakan, kehadiran gedung gereja baru merupakan pergumulan panjang selama ini, karena bangunan gereja itu sebelumnya dibangun dengan kayu. Kemudian jemaat Sion sementara waktu beribadah di gedung sekolah dasar. Dari pergumulan panjang itulah hingga 5 tahun gedung gereja baru bisa dibangun di tahun 2022 ini dengan menghabiskan dana sebesar 14 miliar lebih. Kalau saya mau sampaikan, saya juga menangis. Terus terang kalau dilihat gedung yang semegah ini. Terima kasih Bapak Gubernur bisa mendengar aspirasi kami
dan melalui DPR kami yang ada di daerah ini sehingga bisa mengalokasikan anggaran 1,5 kami pakai bangun. Gedung sebagai ini kami bangun dengan dana 14 miliar 750 juta. Sementara itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu, mengaku bangga kepada jemaat karena memiliki tempat ibadah yang luar biasa. Secara khusus bagi jemaat Sion Kabupaten, kamu luar biasa. Saya sungguh jemaat di sini sangat bersuka cita karena memiliki tempat ibadah yang luar biasa. Kiranya bukan hanya burung-burung yang datang bersuka cita di sini, tetapi manusia yang hidup, kita yang hidup, datang bersuka cita di sini, berjumpa dengan Tuhan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki 12 kabupaten dan 1 kota, sehingga banyak permohonan proposal yang masuk telah dijawab, tetapi ada juga yang belum terjawab. Tetapi pemerintah akan tetap mendata dan mencatat sehingga bantuan akan diberikan secara bertahap. Ya, baik, dengan demikian saya memberikan apresiasi, panggilan terima kasih yang luar biasa bagi jemaat GKI Sion Kabupaten luar biasa ya. Tadi kalau kita ikuti dari pelaporan panitia tadi ya, menggunakan sekolah untuk ibadah dan puji Tuhan hari ini ya, baik sebagai pemerintah ya, gereja, masyarakat, kita semua hadir dan meresmikan gedung gereja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ada dalam jemaat ini terima berkat Tuhan, jemaat ini menjadi berkat untuk kita semua. Dari Maibrat, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, lomba tarian tumbuh tanah, lebih tepatnya tarian adat suku Arfak yang digelar oleh tim penggerak PKK di Kabupaten Manokwari dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 mendapat apresiasi dari Bupati Manokwari Hermus Indo. Lomba tarian tumbuh tanah yang merupakan tarian adat suku Arfak yang digelar tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 merupakan kali pertama digelar di Manokwari. Karena merupakan perdana digelar dalam lomba, Bupati Manokwari selaku Bupati dan juga putra daerah Arfak memberikan apresiasi kepada tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari karena telah melakukan hal positif dalam menjaga kelestarian budaya. Lomba tumbuh tanah yang hari ini dibuat, saya kira ini hal yang baru ya. Lomba tumbuh tanah saya kira ini yang untuk pertama kalinya yang dilaksanakan di sini. Biasanya yang sudah digelar lomba Yospan, kemudian lomba-lomba yang lainnya. Tapi tumbuh tanah ini belum pernah. Ya. Mudah-mudahan ini juga kemudian tidak hanya melestarikan budaya, tetapi membangun kreativitas ya, kreativitas di dalam membudayakan, bahkan melestarikan tarian tumbuh tanah itu sendiri ya. Jadi tumbuh tanah itu apakah kita tumbuh tanah seperti biasa atau ada kreasi di dalamnya. Nah, ini yang perlu ditunjukkan bahwasanya tumbuh tanah itu bukan hanya sekedar tumbuh tanah, tetapi ada seni tumbuh tanah. Ada kreasi-kreasi yang bisa ditunjukkan ya, dan juga lagu-lagu yang dipersembahkan atau dinyanyikan dalam tumbuh tanah itu lagu-lagu apa saja ya. Ini yang perlu disampaikan sebagai sebuah pesan juga kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari. Sebagai masyarakat di tanah Papua, melestarikan semua budaya Papua dalam rangka membangun identitas diri wajib dilakukan. Selain itu, Bupati juga berharap tarian tumbuh tanah yang digelar dalam lomba dapat memberdayakan potensi pemuda di Kabupaten Manokwari, terutama sanggar seni untuk menjadikan tarian tumbuh tanah sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendidikan pada sanggar seni masing-masing. Sekaligus Bapak Ibu, saya kira ini kita juga memberdayakan potensi-potensi pemudi kita yang ada di Kabupaten Manokwari, untuk kemudian sanggar-sanggar seni di Kabupaten Manokwari juga kemudian tarian tumbuh tanah itu juga menjadi bagian dari proses pembelajaran dan juga pendidikan di sanggar-sanggar tari kita yang ada, untuk kemudian membuat tarian tumbuh tanah ini
tanah ya sama seperti Yospan yang ada kreasinya banyak sekali. Nah, saya kira tumbuh tanah juga ke depan untuk sanggar-sanggar budaya, sanggar tari kita yang ada di Manokwari. Nah, ini juga bisa menjadi materi untuk kemudian bisa diberdayakan di dalam proses pembinaan kebudayaan di Kabupaten Manokwari. Pemerintah Kabupaten Manokwari juga memberikan apresiasi kepada tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari serta ucapan terima kasih karena telah menjadikan organisasi PKK sebagai salah satu stakeholder pembangunan. Selain itu juga PKK juga selalu aktif menyelenggarakan kegiatan pembinaan keluarga dan juga melibatkan partisipasi masyarakat luas di Kabupaten Manokwari dalam setiap kegiatan yang digelar tim penggerak PKK. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berikut ini adalah Markus Morin, ahli servis mesin pemotong rumput yang berada di Kota Manokwari. Berbekal pengalaman mesin pemotong rumput masyarakat yang rusak bisa ia perbaiki. Markus Morin, itulah sapaan akrab ketika bertemu pria kelahiran Biak tahun 1964. Membuka bengkel servis mesin babat rumput dengan nama Bengkel Mano Papua yang dibangun di pinggir jalan Esausesa, Manokwari. Berbekal pengalaman dan juga semangat, pria 58 tahun ini mencoba keberuntungan dengan melakukan servis mesin pemotong rumput. Tahun 1986, Markus Morin merantau dari Biak ke Manokwari. Markus yang masih muda dan juga putus pendidikan dari sekolah dasar, Markus Morin tetap melaksanakan pekerjaan yang bisa ia lakukan. Dan pada tahun 1995, Markus bekerja sebagai tukang. Segala pekerjaan dilakukan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Pengetahuan tentang mesin potong rumput ia dapatkan ketika ia diberikan kerjaan, namun setelah kerjaan selesai, ia tidak dapat dibayarkan sehingga mesin tersebut ia tahan. Dari situlah ia mengetahui mesin dan ia belajar sendiri. Dan di tahun 2015 ia membuka bengkel Mano Papua. Langsung buka ini tahun 2015 itu mesin yang satu saya pakai babat sampai saya buka ini tahun 2015 sampai sekarang ini masih jalan ini, tapi pemerintah dia sulia barangnya ini tapi dia tidak bisa bantu. Ya sulia dong bicara saja baru tidak bisa. Harus pinan boleh bisa. Pinan itu yang kuat. Jadi ini tadi saya sendiri yang kerja. 2015 ya Bapak? Ya. 2015 Bapak buka. Ini saya sendiri yang kerja, barangnya semua dari gunung semua turun sini. Di Sorong juga datang ke sini. Bentoni semua turun. Sampai sekarang masih jalan ini, saya akan masih buka ini. Baru saya pesan baru-baru syarat ngalah-kalahnya semua. Markus mengatakan usaha yang ia geluti pertama kali dilakukan tanpa ada modal. Namun semangat dan kepercayaan diri, ia yakin usahanya akan berjalan lancar. Markus mengatakan banyak orang datang dan foto dan mengatakan akan ada bantuan dari pemerintah. Namun hingga saat ini tidak ada bantuan dari pemerintah. Tidak ada, kosong. Tidak ada modal dan kosong. Orang datang kemarin foto saja. Ayo nanti besok ya, terada saya terpercaya itu. Kosong, terada. Tapi pinan boleh. Pinan itu yang lancar. Tapi sekarang nih mesin babat terada. Ada satu-satu tapi kayak orang bilang ada tapi dong dia terbang rusak. Jadi saya punya satu ada di Maruni sana. Temannya yang nggak pegang Maruni tapi sewa di jembatan ya. Iya. Mesin begini, tapi ya sendiri pegangnya tinggal situ. Saat ini Markus Morin selain melakukan servis pemotong rumput, beberapa mesin lainnya juga ia bisa tangani. Seperti mesin sensor, mesin air, mesin cuci motor, dan juga mesin lainnya. Untuk harga servis yang diterapkan beragam sesuai dengan kerumitan kerjaannya. Mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000. Ia juga memberikan sewa mesin potong rumput perharinya Rp100.000. Hingga di umurnya yang ke-85 tahun, Markus berencana akan membangun tempat usahanya untuk lebih baik lagi.
Untuk pelanggannya sendiri berasal dari dalam kota Manokwari, dari Kabupaten Pegunungan Arfak, dan juga ada yang dari Teluk Bintuni. Dalam sehari, penghasilan Markus Morin bisa mencapai 900.000 hingga 1.500.000. Kalau sepi, bisa mencapai 600.000. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menjaga dan pererat silaturahmi, Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari Jumat kemarin gelar buka puasa bersama insan pers di Cafe Apung Akwei dan wartawan. Buka puasa bersama Kafasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari bersama insan pers yang berlangsung Jumat sore kemarin di Cafe Apung Akwei berjalan dengan suasana santai. Dengan menggunakan kapal yang didesain menjadi kafe, para insan pers diajak mengelilingi pesisir markas Fasarkan TNI Angkatan Laut. Sambil menunggu waktu berbuka, Kafasarkan menyampaikan beberapa rencana program pembangunan yang akan dilakukan guna memperindah markas Fasarkan TNI Angkatan Laut dengan tujuan agar semakin dikenal oleh masyarakat. Kafasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari Kolonel Laut Rahmadi Subagia jelang waktu berbuka kepada insan pers baik TV, koran, dan media online di Manokwari menyampaikan momen buka puasa bersama di Cafe Apung milik Fasarkan TNI Angkatan Laut sebagai momen jalin silaturahmi, juga ingin mengingatkan kepada insan pers pentingnya peran kemaritiman dalam kemajuan Kabupaten Manokwari hingga kini. Saya mohon maaf mengundang rekan-rekan di laut seperti ini adalah karena kita supaya kita kembali kepada visi-visi maritim untuk mengembangkan Manokwari. Tanpa maritim, perkembangan tidak akan secepat yang kita inginkan. Mungkin itu saja perkataan dari saya. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah puasa kita diterima. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Salam, semoga Tuhan memberkati. Turut hadir dalam buka puasa bersama tersebut Kepala Bengkel Bangunan Kapal Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari, Letkol Laut Natalial, serta Kepala Rumkital Dr. Azhar Sahir Manokwari, Mayor Laut Dr. Agustinus Purna Siwi Hastanto. Buka puasa bersama yang berlangsung di atas Cafe Apung, selain menyusuri pesisir markas Fasarkan TNI Angkatan Laut, insan pers juga diajak menyusuri Teluk Doreri. Kolonel Laut Rahmadi Subagia berharap silaturahmi yang telah terbangun ini teruslah dijaga. Selain itu, insan pers pun diajak untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan kerukunan di Kabupaten Manokwari melalui karya-karya jurnalis. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.